الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا خصوصا إلى حضرة الموت شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada batas pelajarannya. Lama liburnya Ustaz Abdul Aziz. Ya, Arabi Istina bin Ma'asud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Summa qala al-babur rabi'u bijtinabil ma'asil batinati. Bab yang keempat pada menjauh segala maksiat yang batin, menjauhi maksiat yang batin, yakni maksiat di dalam hati. Sebagaimana ibadah zahir ada, ibadah batin ada. Ibadah ada zahir, ada ibadah batin. Maksiat pun begitu juga, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Jadi maksiat zahir dijauhi, maksiat batin pun mesti dijauhi juga. Jadi bab yang keempat bicara pada menjauhi segala maksiat batin, yaitu maksiat yang ada di dalam hati. Ketahui olehmu, hai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat, ya dipanggil ya orang yang menuntut negeri akhirat. Ya. Bahwa murad yang dikehendaki dengan maksiat yang batin itu, yaitu segala perangai yang kejahatan dan sifat yang kecelaan yang di dalam hati. Itu yang dimaksud dengan maksiat batin.
yaitu kejahatan dan sifat yang tercela yang ada di dalam hati. Ya, itu namanya maksiat batin namanya. Sifat tercela tuh. Ya, sifat tercela, si perangai jahat, cuman barangnya di dalam hati. Ya, bahkan ini lebih besar dosanya daripada maksiat yang zahir. Lebih payah pula memeliharanya. Karena orang nahi mungkar untuk maksiat batin ini tidak bisa. Paling kita belajarannya aja bisa. Ini membicarakan aja. Tapi kalau nuding orang, kau ngapa tidak ikhlas, tidak bisa. Kau ngapa curi punya orang, boleh, kenapa mata kita melihat? Ya. Kau ngapa maka dengki, tidak bisa. Tidak bisa itu. Ya, maka maksiat batin ini berat. Ya, nahi mungkarnya berat. Ya, yang maka itu berat untuk merubahnya kalau tidak ya yang punya diri. Karena yang punya diri saja tahu itu. Ya Allah ya pasti tahu. Ya itu. Ya. Dan jadi maksiat batin itu adalah maksiat, yaitu segala perangai jahat dan sifat yang tercela yang ada di dalam hati. Itulah yang disebut dengan maksiat batin. Dan yaitu amat banyak maksiat batin itu banyak. Ya. Jadi maksiat dalam hati itu banyak. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin 10 perkara. Nah, padahal banyak nih. Tapi Imam Ghazali sebutkan di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin ada 10 perkara. 10 perkara ini jadi pokoknya daripada yang lain. Nah, jadi yang besar-besarnya nih 10 nih. Ya, yang pertama syarahut ta'am, yakni sangat gemar pada membanyakkan makan. Termasuk maksiat batin ya, hobi makan. Ya, ini berat ini ya, melawani nafsu yang diingini nih. Kan makan tuh nafsu mau. Nah, itu melawaninya payah. Kalau tidak dengan riyadhah, latihan yang maksimal, perjuangan yang sungguh-sungguh, berat melawan nafsu nih. Ya. Melawani yang diingini. Ya. Kalau melawan yang tidak disukai masih mudah. Ini melawani yang diingini. Makan ini kan enak. Sama lah juga nanti akan datang tuh. Santai-santai itu kan enak tuh, santai. Kalau beribadah tuh kan repot, capek beribadah tuh. Enaknya nafsu tuh santai-santai. Ya, nah syarhut ta'am, gemar makan. Ya, ini nafsu nih. Ya. Yang kedua syarhul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakkan perkataan. Ya. Hobi ngomong. Ya. Nah, hobi ngomong. Ya. Kata Imam Ghazali, ya kalau ya orang banyak omong, itu satu di antaranya penyakit yang timbul yang sangat merusak gara-gara omong itu, yaqa'u fi ghibatin nas, nanti akibatnya akan menggibah manusia yang dosanya itu besar.
ya, ya, kejahatannya tuh banyak. Jadi hobi ngomong, banyak omong. Yang ketiga ghadab, yakni marah. Yang keempat penyakit hati itu, sifat yang tercela di dalam hati hasad, yakni dengki. Yang kelima al-bukhlu wa hubbul mali, yakni kikir, pelit dan kasih kepada harta. Ya. Yang keenam hubbul jah, ya, yakni hubbul jah itu apa? Kasih akan kemegahan, suka dengan pangkat, ya. Ya, suka dengan pangkat. Nah, termasuk sifat tercela dalam hati. Berpangkat tidak apa-apa, cuman suka itu yang tidak boleh. Ya, ya, hubbul jah. Yang ketujuh hubbud dunia, yakni kasih akan dunia. Dunia ini ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Ya. Dunia ini dilaknat pula yang ada di dalamnya. Ya. Kita mencintai, tercintai yang kena laknat. Makanya cinta dunia termasuk bagian daripada maksiat hati. Ya. Yang kedelapan takabbur, yakni membesarkan diri. Yang kesembilan ujub, yakni heran akan dirinya. Ya, jadi heran akan dirinya. Ya, nah, heran dengan diri sendiri, dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan heran, namanya ujub namanya. Ya. Yang ke-10 adalah riya, yakni menuntut martabat, menuntut kedudukan pada hati makhluk supaya boleh kemegahan padanya. Ya, jadi menuntut martabat di hati makhluk supaya bisa atau dapat kemegahan padanya. Riya namanya tuh. Ya. Beramal menuntut kemuliaan di sisi makhluk. Nah, cari martabat kedudukan di sisi makhluk dari amal yang dikerjakannya. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf yang akil baligh, yang berkehendak akan kemenangan di dalam akhirat, bahwa menyucikan mereka itu akan hati mereka itu daripada sifat-sifat yang tercela, yang kecelaan ini. Jadi orang yang ingin dapat kemenangan di dalam akhirat, nah, wajib mereka itu menyucikan hati mereka daripada sifat-sifat kecelaan ini, yang 10 ini. Kalau mau dapat kemenangan, keberuntungan nanti di akhirat, wajib disucikan hati daripada sifat tercela tersebut. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha, artinya sesungguhnya
telah dapat kemenangan oleh seorang, yakni yang menyucikan, seseorang yang menyucikan hati mereka itu daripada sifat yang kecelaan itu. Nah, jadi kata Allah, beruntunglah orang, mendapat kemenanganlah seseorang yang menyucikan hati mereka daripada sifat-sifat yang tercela. Dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani, artinya menyucikan akan hati daripada sifat yang kecelaan itu setengah daripada iman. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan dipaham daripada hadis ini, hadis yang menyebutkan menyucikan hati daripada sifat kecelaan itu setengah daripada iman, dipaham daripada hadis ini bahwa sempurna iman itu yaitu dengan menyucikan hati daripada sifat kecelaan dan membaikkan hati dengan sifat kepujian. Nah, itu maksud hadis tadi. Jadi menyucikan hati dari sifat kecelaan itu setengah daripada iman, artinya sempurna iman itu dengan menyucikan hati dari sifat tercela dan membaikkan hati dengan sifat yang terpuji. Itu artinya itu tuh. At-tuhuru syatrul iman. Nah, itu tuh. At-tuhuru syatrul iman. Al-faslul awwalu fi syarahit ta'ami. Pasal yang pertama pada menyatakan gemar makan. Adapun syarahut ta'am, yakni sangat gemar kepada makanan dan melebih kenyang daripada adat dan membanjakan pada makanan, maka dicela oleh syarat. Nah, itu pertama ya. Jadi gemar kepada makan, berlebih-lebih kenyang daripada adat, ya, membanyakkan pada makan, maka dicela oleh syarak, dicela oleh agama. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, ambil oleh kamu perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid dan makan olehmu akan makanan dan minum, maka makan olehmu akan makanan dan minum olehmu akan minuman, dan jangan kamu berlebih-lebihan pada makan dan minum itu, karena bahwasanya Allah Ta'ala bahwa tiada kasih akan orang yang berlebih-lebihan pada makan dan minum itu. Nah, ya, kita disuruh berhias pada ketika mau ke masjid, ya. Makan minum disuruh, cuman ada larangan, jangan berlebih-lebihan. Itu kebaikannya untuk kita juga, ya, untuk kita juga, ya, kebaikan jangan berlebih-lebihan pada makan, pada minum, itu kebaikannya untuk kita semua tuh, ya. Umur kita dengan rezeki itu sejalan dia, ya. Bila ada umur ada rezeki itu,
Ya, kalau habis umur habis juga rezekinya. Ya, dari karena itulah supaya kita makan itu jangan berlebih-lebihan, supaya sampai akhir hayat kita tetap ya masih bisa makan, masih bisa minum. Ya, maka jangan berlebih-lebihan. Ya, kalau usia kita umpamanya 70 tahun ya, itu rezeki yang sudah Allah jatahkan, ada ketentuannya dah. Kalau kita ya boros betul nanti, nah umur kita masih ada, jatah rezeki kita sudah tidak ada lagi. Nah, inilah orang yang bisa sakit-sakitan. Kenapa dipaksanya makan, lain rezekinya? Ya, dia rezekinya dia boros sudah waktu mudanya. Nah, ya datang ke dokter, kata dokter, tidak boleh lagi makan daging. Sebenarnya daging mereka tuh sudah mereka habiskan dah. Umur masih ada. Kalau orang belum sampai ajalnya tidak meninggal, tidak. Ya. Nah, cuman rezekinya tuh sudah mulai dikurang-kurangi dah. Nanti kalau sampai mati kan tidak mungkin pula tidak makan lagi. Bisa, cuman tidak boleh lagi banyak-banyak. Kalau banyak ngedrop tuh. Ya, kenapa? Iyalah tadi itu karena melanggar larangan. Jangan berlebih-lebihan, jangan makanlah, minumlah kata Allah, tapi jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Nah, itu syahdan sayugianya hendaklah engkau kurangi akan makan dan minum itu, sekira-kira jangan sangat kenyang, karena yang demikian itu dituntut oleh syarak dan dipuji akan dia oleh syarak. Ya, jadi jangan bersangatan kenyang. Nah, ya, kurangi makan, kurangi minum, sekira-kira jangan berlebih-lebihan. Ya, sekira-kira jangan berlebih-lebihan. Jadi tidak berlebih-lebihan pada makan dan minum, itu dituntut oleh agama, dipuji oleh syarak, dipuji oleh agama. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin ahabbu ilallahi min ju'in wa atashin." Artinya, tiada amal yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Ya. Kenapa? Ialah tuh amal batin tadi dia. Ya, sampai Nabi kita bersabda, tidak ada amal yang terlebih kasih kepada Allah. Allah lebih kasih tuh, tidak ada daripada lapar dan dahaga. Tapi bukan bersangatan ya, bukan juga bersangatan. Kalau bersangatan nanti terganggu pula ibadahnya. Jangan berlebihan kenyang ya maksudnya. Ya, jadi lapar di sini tidak berlebihan kenyangnya, ya. Nah, tidak berlebihan kenyangnya. Dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdalukum ilallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi kullu akulin wa naumin wa syurubi." Artinya, yang terlebih afdal di antara kamu pada Allah Ta'ala itu yaitu orang yang banyak lapar dan banyak tafakurnya. Jadi orang yang lebih utama di antara kamu
adalah orang yang banyak lapar dan banyak tafakkur. Ya, dan yang terlebih benci kepada Allah Ta'ala, artinya yang terlebih dibenci kepada Allah di antara kamu, yaitu orang yang banyak makan dan banyak tidur dan banyak minum. Ya, kalau banyak makan tuh lalu lah banyak minum gitu. Ya dah. Masalah jika ditanya orang akan dikau, apa kadar makan yang dipuji oleh syarak? Kalau kamu ditanya macam mana ukuran makan yang dipuji oleh syarak atau oleh agama, dan apa kadar, apa ukuran ya makan yang dicela oleh syarak itu, mana batasannya yang dipuji makan itu, yang dicela? Maka jawab olehmu bahwa kadar makan yang dipuji oleh syarak itu 3 derajat. Nah, ada 3 derajat ya. Tidak apa-apa kita derajat paling bawah, tidak apa-apa asal masuk. Ya, yang tidak masuk nih yang payah nih, kapan baru masuk? Ya. Jadi kadar makan yang dipuji oleh syarak 3 derajat. Pertama, derajat siddiqin, yaitu yang terlebih tinggi bahwa menyampaikan mereka itu atas memakan sekedar yang menguatkan atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu derajat makan orang siddiqin. Asal bisa ibadah cukuplah tuh. Nah, lebih daripada itu tidak mau lagi makan ya. Ya. Nah, ini ukuran makan yang dipuji. Yang pertama derajat siddiqin, derajat orang-orang yang tinggi lah nih. Ya. Jadi makan mereka itu ya cukup menyampaikan mereka atas menguatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Asal bisa badannya tegak untuk beribadah cukuplah. Nah, yang kedua, bahwa makan pada sehari semalam setengah mud. 1 mud itu 6 on. 6 on taruhlah 7 ya. Setengah mud berarti berapa? 3 on setengah. 3 mata setengah. Tidak banyak ya. Secanting itu 2 canting lah mungkin. Sehari semalam. Iya. Nah, ini derajat kedua, sehari semalam ya makan itu apa namanya? Yang kedua belum ya. Yang kedua dulu, yang ketiga itu. Yang kedua, bahwa makan pada sehari semalam setengah mud, betul lah. Ya, makan sehari semalam setengah mud, yakni setengah daripada 1/4 gantang fitrah. Iyalah. Ya. Kalau berfitrah itu berapa? 4 mud ya. 4 mud, 6 kali 4 24 ya. Seberapa tadi? 1/4 daripada itu. 1/4 daripada gantang fitrah. Iyalah semutnya, iyalah tuh lagi. Ya 6 on, 3 on aja lagi. Nah, itu 1/4 gantang fitrah. Nah, ini derajat yang kedua nih. Demikianlah yang diadatkan oleh Sayyiduna Umar bin Al-Khattab
radhiyallahu taala anhu, kelas para sahabatnya, ya, kelas sahabat. Sayyidina Umar ini pernah dia minta tanyakan kepada bawahannya, saya jadi khalifah nih, yang tidak bagus saya apa? Ya, yang tidak bagus. Lalu anak buahnya ngata, tuan khalifah makan lauk masih 2 macam lagi. Nah, 2 macam lauk dianggap tidak bagus. Ya, terus Sayyidina Umar, padat ceritanya karena orangnya keras ya, sekali sudah masuk Islam lembut hatinya, ya. Tapi kalau untuk kebenaran tetap keras. Tapi kalau udah untuk kalau untuk kebenaran, kalau memang untuk agama, ya tidak lagi beliau. Kalau memang itu agama, tidak mau keras-keras lagi. Tapi kalau kemungkaran keras, ya. Makan lauk makan masih 2 lagi, ya. Jadi setengah mud ini, ya, yakni setengah daripada 1/4 gantang fitrah. Seperti inilah yang teradat, yang diadatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa jamaah daripada sahabat radhiyallahu anhum. Karena makanan mereka itu pada tiap-tiap 7 hari 1 gantang fitrah daripada syair gandum, ya, gandum nambur 2 gandum, ya. Yang ketiga, tingkat yang ketiga, bahwa ia makan pada sehari semalam itu 1 mud. Nah, ini 1 mud agak banyak ya. Tadi setengah. Kalau yang di atas itu yang paling kuat, asal kuat ibadah jadilah. Asal bisa tegak beribadah cukup. Kelas nomor 2 setengah mud. Kelas yang ketiga yang paling bawah nih 1 mud makan di dalam sehari semalam. 6 on kurang lebih. Ya, 6 on. 6 on, udah sampai sekilo juga. Ya, banyak lah tuh ya, banyak. Ya, ya, 6 on kurang lebih. Ya, 1 mud, yakni 1/4 gantang fitrah. Kalau yang nomor 2 tadi setengah, separuh daripada 1/4 gantang fitrah. Dan memakan yang lebih daripada ini, yaitu keluar daripada orang yang menjalani akan jalan kepada Allah Ta'ala, lagi dicela oleh syarak. Kalau lebih daripada 1 mud ini, ini keluar daripada orang yang menjalani jalan Allah Ta'ala, dan makan minumnya itu dicela oleh agama, dicela oleh syarak. Ini nafsu lah yang ditundukkan, ya. Makanya ada orang bertarikah tuh ngamalkan zikir tuh untuk nundukkan inilah nih, untuk nundukkan nafsu nih. Jadi orang berzikir bertarikah tuh membersihkan hati itulah jalannya. Nah, supaya bisa dengan kekuatan zikir tak kurang makan, kurang minumnya. Al-Faslus Tsani fi Syarahil Kalam, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.